Halo Sobat Amat Sehat Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang tanpa tiga hal ini, ya teman-teman, saya nggak mungkin bisa menjadi miliarder, ya. Jadi, apa itu tiga hal ini ya? Jadi yang saya pelajarin selama saya bekerja di Jakarta, ya saya bisa bertumbuh sampai hari ini, ya. Ini seperti before after teman-teman. Jadi kalau ibarat biasa ada foto nih, yang before misalnya lebih kurus jadi lebih besar gitu ya, atau dari gemuk menjadi lebih kurus. Nah, ini adalah perjalanan saya before after mengenal investasi dan bisa perjalanannya menjadi sampai miliarder. Nah, apa itu ya tiga hal ini? Yang pertama adalah saya punya prinsip yaitu belajar terus teman-teman. Ya, kalau kata mentor saya, Bro Putra dibilang never ending improvement. Jadi saya bayangin dulu ya sebelum saya ke Jakarta, sebelum saya mengenal sampai hari ini, saya nggak pernah belajar teman-teman. Jadi yang membedakan saya hari ini dan sebelumnya adalah saya punya prinsip untuk belajar terus gitu ya. Jadi kalau kata Steve Jobs adalah stay hungry, stay foolish gitu ya. Tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh teman-teman. Karena ya kalau kita merasa pintar nih, ini kan zaman terus berubah ya. Jadi kalau kita nggak keep humble gitu ya, nggak mau merasa kosong gitu. Kalau kita punya ibaratnya punya gelas itu penuh ya, kalau diisi kan keluar nih. Tapi kalau kita punya gelas kosong, kalau diisi bisa diisi gitu ya. Nah itu lebih baik gitu. Nah dari itu saya sampai hari ini ya selalu belajar. Mau belajar dari siapapun itu gitu. Mau dari ilmu kehidupan, ilmu investasi, ilmu kesehatan gitu ya. Nah itu yang saya pegang hari ini gitu teman-teman. Jadi kalau saya merasa saya bandingkan dengan dulu, wah sayang sekali kenapa dari dulu itu saya nggak mau belajar gitu. Saya malah kayak hidup itu seperti let it flow gitu. Ya udah saya jalankan aja. Terus setelah saya belajar, saya baru sadar, oh ternyata yang membedakan gaji seseorang, kemampuan seseorang adalah dari mereka belajar gitu. Misalnya yang membedakan income seseorang itu kan dari kapasitasnya gitu ya. Misalnya gaji seorang direktur utama atau CEO dengan gaji seorang jabatan misalnya customer service ya. Sorry teman-teman, saya ini cuma perbandingan aja. Itu pasti berbeda jauh. Mungkin yang gaji CEO itu seorang CEO misalnya perusahaan besar gitu ya, bisa 3 digit. Ibarat satu bulan 100 juta gitu ya. Sedangkan kalau gaji misalnya customer service itu kan mungkin 5 juta sampai 7 juta gitu ya. Nah itu apa yang membedakan mereka bisa gajinya beda? Itu adalah bedanya dari kapasitas mereka. Mereka punya ilmu yang lebih capable gitu untuk memimpin perusahaan gitu ya. Nah mereka selalu belajar. Mereka mungkin ada yang sekolah di luar negeri, ada yang kuliah di Harvard, ada yang punya mentor gitu ya, punya lingkungan yang membantu. Nah itu yang membedakan orang teman-teman bisa menjadi lebih sukses ya, bisa lebih berhasil gitu. Nah untuk dari itu saya ingin sarankan teman-teman yang masih baru mulai gitu ya, jangan buang waktunya lagi teman-teman, karena sayang sekali kalau teman-teman masih wah saya masih muda deh nggak usah belajar dulu. Nah dari itu saya sangat sarankan buat teman-teman wajib belajar ya teman-teman. Jadi mau belajar apapun itu, belajar sama siapapun kita bisa belajar gitu. So, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah punya mentor atau lingkungan yang mendukung, teman-teman. Jadi saya bayangkan kalau saya tarik nih 5 tahun ke belakang, kalau saya baru mulai tanpa punya mentor, mungkin saya akan nabrak sana sini gitu. Ibarat saya naik kapal nih, nggak ada nakodanya. Mungkin saya bisa tersesat karena nggak ada yang membimbing saya, nggak ada yang mengarahkan saya. Nah, untuk dari itu saya sangat sarankan ya, teman-teman untuk punya mentor gitu. Kalau kata Jack Ma adalah kalau kita di umur 20-an, kalau bisa punya bos atau leader yang bisa bekerja dengan bos atau leader yang bisa membuat kita maju ya. Itu menurut saya sangat benar lah kata dia, karena ibaratnya kalau saya nggak punya bos atau leader yang bisa membantu saya, ya nggak mungkin saya bisa bertumbuh signifikan gitu. Nah, sama selain mentor ya, ada namanya lingkungan teman-teman. Lingkungan adalah tempat kita bekerja, tempat kita bergaul gitu ya. Itu yang sangat membantu kita juga. Mungkin ada contohnya nih, katanya adalah income kita adalah jumlah dari income 5 teman kita ditambahkan semua terus dibagi 5. Nah itu teman-teman boleh coba tambah semua, misalnya kira-kira aja teman-teman punya A, si B, si C, si D, si E, gajinya berapa kira-kira, terus ditambahin semua dibagi 5. Nah itu kira-kira income kita, mendekati kita. Nah saya coba pernah bagi gitu ya, saya heran gitu, loh kok bisa mirip sekali gitu ya. Nah untuk itu peran lingkungan sangat
mempengaruhi hidup kita gitu ya. Ada istilah mengatakan berteman dengan 4-5 orang merokok, maka Anda akan menjadi 6 orang yang merokok gitu ya. Kalau Anda tidak menjadi 6 orang yang merokok, minimal mungkin bau baju kita akan bau rokok gitu. Ya. Kalau terus berteman dengan 4-5 orang sukses gitu ya, Anda akan menjadi 6 yang orang ke-6 yang sukses gitu. Minimal kalau kita berteman terus, pasti pelan-pelan saya yakin jalannya akan mengarah ke sana, teman-teman. Nah, untuk itu saya sangat sarankan teman-teman punya mentor atau lingkungan yang mendukung ya. Boleh dari mana saja, mau bisa mulai baca buku dia dulu, terus bisa ketemu dia, ajak makan lunch bareng segala macam gitu ya. Yang penting kita usaha aja gitu. Nanti pelan-pelan mungkin dibukakan jalannya kalau kita usaha gitu ya, teman-teman. So itu nomor 2. Nah, yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah yang membedakan saya dengan dulu ya, adalah mengelola uang saya, teman-teman. Kalau dulu saya punya uang, ya saya simpan aja di bank gitu. Saya mikirnya saya tabung buat dana menikah saya, buat dana saya kasih ke orang tua gitu. Tapi ternyata itu lebih pelan, teman-teman. Maksudnya ya saya belum ketemu musuh saya inflasi, teman-teman. Tapi kalau saya mengolah uang saya investasikan gitu ya, itu yang membuat saya bisa sampai hari ini. Jadi saya bisa naik portofolionya ya, naik pertumbuhan uangnya itu karena saya melakukan investasi. Teman-teman boleh cari di semua orang terkaya di dunia pun ya, mereka pasti mempunyai investasi gitu. Tidak ada yang tidak melakukan investasi. Minimal mereka punya perusahaan atau IPO, mereka bermain di capital market gitu. Untuk itu saya sangat sarankan ya untuk teman-teman yang masih muda untuk bisa mulai belajar mengelola uang dengan benar gitu ya, dan memulai investasi, teman-teman. Karena sayang sekali negara kita ini sangat bagus gitu ya, bahkan boleh dibilang ini indeks kita ya sangat seksi, teman-teman. Kenapa sangat seksi? Karena investor luar aja nih, dari investor asing dari manapun ya, US, China, semuanya tertarik untuk masuk di Indonesia, teman-teman. Sayang sekali kalau mereka yang menguasai perputaran uang di tempat kita gitu. Malah kita yang menjadi konsumennya, bukan menjadi investornya gitu. So saya yakin 3 hal ini jika teman-teman praktekkan, itu bisa menjadi lebih baik di dalam hidup kita gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan salam tanpa sehat, tanpa kaya. Thank you.